Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 3832 memperjuangkannya. Itu benar-benar buah dewa darah. Haha, itu benar-benar buah dewa darah. Seseorang tertawa kegirangan. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya berdarah meledak. Seseorang bergerak, langsung menyerang kelompok orang lain di sampingnya. Akan tetapi, kelompok orang itu jelas telah siap untuk ini dan segera melancarkan serangan balik. Buah dewa darah itu milikku, pergilah ke neraka. Kaulah yang akan mati, bunuh saja. Suasana menjadi kacau. Beberapa kelompok orang terjebak dalam pertempuran yang kacau. Para pemuda itu jelas merupakan para jenius dari ras iblis darah. Kekuatan tempur mereka sangat kuat, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Tak lama kemudian, banyak orang yang meninggal. Dalam beberapa menit, puluhan orang telah terbunuh. Pertarungan antara orang-orang yang tersisa bahkan lebih sengit lagi. Pada saat ini, cahaya merah darah lain terbang dari kejauhan. Cahaya merah darah itu memudar, memperlihatkan penampilan orang di dalamnya. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda yang mengenakan jubah ketat berwarna merah darah dan memegang kipas kertas berwarna merah darah. Orang ini muncul di langit bersama lebih dari 10 tetua. Dia menatap orang-orang yang sedang bertarung di bawah dengan senyum mengejek. Orang-orang yang bertarung di bawah juga melihat orang ini. Itu adalah alam liar yang berdarah. Dia juga ada di sini. Banyak orang berteriak kaget karena ekspresi mereka berubah drastis. Blood Wilderness merupakan seorang jenius yang sangat menakutkan dari ras iblis darah. Meskipun dia hanya seorang kaisar semu, dia sudah mampu membunuh seorang kaisar surgawi. Dia cukup terkenal di antara para talenta surgawi kaisar semu di seluruh alam semesta purba. Orang-orang yang tadinya bertarung pun ikut berhenti, menatap hutan belantara yang berdarah itu dengan waspada. Buah dewa darah, ini aku. Kalian semua, enyahlah. Blood Desolation melambaikan tangannya dengan santai, seolah-olah dia sedang mengusir sekelompok bawahan. Orang-orang sebelumnya mempunyai ekspresi yang jelek. Darah kehancuran, kau ingin mengambil buah dewa darah untuk dirimu sendiri saat kau tiba, makanmu terlalu besar. Kata seorang wanita muda. Benar sekali, kami sudah sampai sebelum Anda. Kata pemuda lainnya. Sudah kubilang aku ingin buah dewa darah. Kau boleh pergi sekarang. Kalau kau tidak mau pergi, Ting Dewa di sini selamanya. Sue Huang berkata dengan dingin, wajahnya menunjukkan sedikit keganasan. Darah kehancuran, jangan terlalu sombong. Ada begitu banyak dari kita di sini. Kami mungkin tidak takut padamu. Benar sekali. Mari kita bergabung dan mengalahkan Sue Huang terlebih dahulu. Tidak akan terlambat untuk memperjuangkan buah dewa darah setelah itu. Pada awalnya, orang-orang itu perlahan-lahan semakin dekat, bersiap untuk menggabungkan kekuatan guna menghadapi alam liar yang berdarah. Tidak ada musuh abadi, yang ada hanya kepentingan abadi. Sebelumnya, mereka saling membunuh karena buah dewa darah. Sekarang, karena mereka menghadapi musuh bersama, mereka memilih untuk bergabung. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Karena kamu mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Ekspresi Blood Desolation menjadi semakin ganas. Tubuhnya memancarkan cahaya darah yang kuat. Kipas kertas di tangannya mengeluarkan suara berdenting dan perlahan berubah menjadi pedang darah. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya darah, Blood Desolation bergerak. Dia berubah menjadi bayangan darah dan menyerang orang-orang di depannya. Ayo serang bersama. Beberapa orang dari sebelumnya bersorak. Seketika, puluhan kaisar semu menyerang pada saat yang sama. Puluhan serangan diarahkan pada Sue Huang. Puluhan orang menyerang bersama-sama, dan kekuatannya sangat mengejutkan. Kemanapun mereka lewat, kekosongan itu hancur berkeping-keping. Namun, kehancuran berdarah terjadi dengan sangat cepat. Dia menghindari serangan dan dengan cepat mendekati lawannya. Ketika dia sudah cukup dekat, cahaya pedang itu tiba-tiba melebar. Cahaya pedang berwarna merah darah meledak dengan kecepatan yang mencengangkan. Puff! Dalam sekejap, 12 ahli tingkat kaisar kuasi tertebas oleh cahaya pedang. Mereka bahkan tidak sempat berteriak sebelum mati. Yang mengerikan adalah siapapun yang tersentuh oleh cahaya darah itu akan langsung layu seperti mayat kering. Wus, wus. Setelah membunuh 12 ahli tingkat kuasa Emperor, serangan Blood Wilderness tidak berhenti. Cahaya pedang terus meledak, dan pada saat berikutnya, 12 ahli tingkat kuasa Emperor lainnya terbunuh.
Yang lainnya terkejut dan tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka segera mundur. Sue Huang terus menyerang. Kali ini, ia membidik orang-orang kesayangan surga muda. Total ada 5 favorit Yang Heaven. 5 kesayangan surga meraung dan mengerahkan segenap kekuatan mereka untuk melawan darah liar. Klang klang klang. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah serangkaian ledakan, 5 ahli Yang Heaven Sprite dipaksa mundur. Masing-masing dari mereka mengeluarkan darah dari mulut mereka. Mata semua orang dipenuhi ketidakpercayaan. Kelima orang itu adalah kesayangan surga. Kalau tidak, mereka tidak akan mampu mencapai level Kaisar Semu di usia yang begitu muda. Namun, kelima orang itu masih belum sebanding dengan Sue Huang. Kamu yang paling bersemangat, aku akan mengantarmu. Suara dingin Sue Huang terdengar. Kemudian, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menyerang seorang pemuda. Pemuda itu terkejut dan mundur dengan panik. Pada saat yang sama, dia berteriak, "Cepat datang dan bantu aku." Namun, keempat orang lainnya tidak mau membantunya. Mereka semua mundur bersama bawahan mereka dan melarikan diri ke kejauhan. Dibandingkan dengan buah dewa darah, nyawanya sendiri lebih penting. Ah, Blood Desolate. Kita berdua dari ras Blood Demon. Kau tidak bisa membunuhku. Pemuda itu berteriak putus asa. Namun, Blood Desolation sama sekali tidak mempedulikannya. Serangannya tidak berhenti, dan langit dipenuhi dengan cahaya pedang berwarna merah darah. Aduh, pada akhirnya, pemuda itu tidak berhasil menghindar dan tertusuk di antara kedua alisnya. Tubuhnya cepat mengerut dan matanya dipenuhi keputusasaan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, pemuda itu telah berubah menjadi mayat kering, kekuatan hidupnya telah hilang sepenuhnya. Di sisi lain, tubuh Blood Desolation memancarkan cahaya merah aneh. Cahaya merah darah berkelap-kelip di tubuhnya, dan auranya bahkan lebih kuat. Hahaha, buah dewa darah adalah milikku. Dengan itu, aku pasti akan menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Mata Blood Desolation bersinar dengan cahaya yang menyala-nyala. Alam Kaisar yang suci merupakan penghalang yang tidak mudah untuk dilintasi. Di alam semesta purba, jumlah Kaisar Semu sangat mencengangkan. Banyak orang yang terjebak di level Kaisar Semu dan tidak mampu menembusnya. Bahkan banyak orang jenius yang membutuhkan waktu lama untuk mencapai kesuksesan. Beberapa orang jenius bahkan mungkin tidak dapat mencapai kesuksesan sepanjang hidup mereka. Begitu dia berhasil maju, umur panjang dan kekuatan tempurnya akan meningkat pesat. Blood Desolation telah lama terjebak di level Kuaso Emperor. Hanya dengan menjadi Kaisar Surgawi, dia akan dianggap sebagai salah satu talenta surgawi teratas di alam semesta purba. Hanya dengan begitu dia akan dapat berinteraksi dengan tokoh-tokoh berpengaruh sejati di alam semesta purba. Kehancuran darah menampakkan ekspresi keserakahan saat dia melangkah menuju buah dewa darah. Sepertinya kita harus bertindak, kata Lu Ming. Sue Ming belum tiba, jadi buah dewa darah secara alami tidak bisa jatuh ke tangan Sue Huang. Apakah kamu akan melakukannya, atau haruskah aku yang melakukannya? Kata Ling Yuwei. Ming Sue belum datang. Aku akan bergerak. Tidak akan terlambat bagimu untuk bergerak saat Ming Sue datang. Kata Lu Ming. Setelah keduanya selesai berdiskusi, Lu Ming hendak bergerak. Namun, tatapannya tiba-tiba melihat ke arah lain. Ada cahaya merah darah yang mendekat dengan cepat dari arah itu. Dalam sekejap mata, barang itu telah sampai. Cahaya darah surut, memperlihatkan seorang wanita yang sangat cantik. Wanita ini sangat memikat. Dia mengenakan jubah Phoenix berwarna darah dan memiliki sikap anggun. Aku tidak bisa memberimu buah darah dewa. Si cantik sejati tersenyum, suaranya sangat menyenangkan. Bab 3833, Lu Ming mengambil tindakan. Hehe, Blood Desolation mencibir dan mengamati wanita itu. Cantik, kamu terlihat baik-baik saja. Aku tidak akan membunuhmu. Minggirlah. Kamu terlalu percaya diri. Apakah kamu pikir kamu cocok denganku? Wanita muda itu sangat percaya diri. Setelah dia berbicara, sosoknya dengan cepat berubah menjadi Phoenix berwarna merah darah. Ini adalah wujud asli wanita itu, seekor burung Phoenix darah. Dia bukan ahli dari klan iblis darah. Lu Ming dan Ling Yuwei bahkan lebih terdiam. Mengapa para ahli selain dari ras iblis darah tertarik ke sini? Phoenix darah. Ekspresi kehancuran darah juga berubah. Klan Phoenix adalah klan yang menakutkan di alam semesta purba. Konon, bertahun-tahun yang lalu, mereka setara dengan klan naga surgawi. Namun, sebuah kecelakaan terjadi kemudian,
menyebabkan kekuatan mereka melemah. Sekarang, mereka masih menduduki peringkat ke-19 dalam daftar 10.000 klan di era purba. Mereka sangat menakutkan. Sekarang, kamu mau tersesat atau aku yang tersesat? Phoenix Darah berbicara, suaranya jauh lebih dingin. Memangnya kenapa kalau itu adalah Blood Phoenix? Apa kau pikir aku takut padamu? Bagaimana mungkin Sui Huang rela pergi begitu saja? Buah Dewa Darah terlalu berguna baginya. Jadi kenapa kalau pihak lainnya adalah Phoenix Darah? Hanya karena dia berasal dari klan besar bukan berarti dia kuat. Dia sangat percaya diri. Kau keras kepala sekali. Phoenix Darah mendengus dingin dan mengepakkan sayapnya. Lapisan api menyala-nyala di sekujur tubuhnya. Lapisan api ini berwarna merah darah, seperti darah segar. Suhu tinggi yang mengerikan memenuhi udara. Ledakan. Blood Phoenix mengepakkan sayapnya dan aura mengerikan meledak. Kekosongan meledak terus-menerus. Kemudian, api berwarna darah menyerbu ke arah Sui Huang seperti gelombang besar. Menghadapi serangan Blood Phoenix, Sui Huang tidak berani ceroboh. Dengan raungan panjang, ki darahnya meledak dan suara pedangnya bergema di langit. Cahaya pedang merah darah yang besar melesat ke arah kehampaan. Kemanapun cahaya itu lewat, kehampaan itu terbelah menjadi dua. Ledakan. Cahaya pedang dan api merah darah saling bertabrakan, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Wus, 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 hu. Energi pedang berwarna merah darah dan api berwarna merah darah menyembur ke segala arah. Pada saat ini, cahaya pedang Sui Huang tiba-tiba berubah arah dan menyerbu ke arah Phoenix Darah dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, kecepatan Blood Phoenix bahkan lebih mengejutkan. Dengan kepakan sayapnya, ia menghilang di tempat seperti bayangan. Saat berikutnya, ia muncul di tombak Blood Desolate Divine. Sayapnya seperti bilah dewa saat ia menebas Blood Desolate. Dengan bunyi dentang, keduanya bertabrakan lagi. Kali ini, tubuh Sui Huang bergetar saat dia mundur. Dalam tabrakan kedua, Sui Huang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Phoenix Darah menyerang dengan ganas. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan, dan Sui Huang bukanlah tandingannya. Wah, pada akhirnya, Sui Huang terkena salah satu sayap Blood Phoenix. Tubuhnya hampir meledak, dan ia terpaksa mundur. Ia terluka parah. Lebih baik kau ingat ini, ayo pergi. Blood Desolation meraung dan terbang menjauh. Dia tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia membawa beberapa bawahannya dan pergi dalam sekejap mata. Darah yang sunyi surut, meninggalkan Phoenix Darah sendirian. Buah Dewa Darah. Burung Phoenix Darah melihat buah Dewa Darah. Tanpa menunda, ia mengepakkan sayapnya dan menerkam buah Dewa Darah. Ia membuka mulutnya dan hendak menelan buah Dewa Darah. Tetapi pada saat itu, seorang pemuda tiba-tiba muncul di hadapannya. Pria muda ini secara alami adalah Luming. Buah Dewa Darah bukanlah sesuatu yang bisa kau ambil. Tinggalkan saja. Kata Luming. Kau ingin menghentikanku. Mari kita lihat apakah kau punya kemampuan. Mati. Teriak Blood Phoenix dengan dingin. Dengan kepakan sayapnya, dua bilah cahaya berwarna merah darah menebas Luming. Ledakan. Luming mengayunkan tinjunya dan meninju. Kekosongan meledak dan kekuatan penghancur menghantam dua bilah cahaya merah darah. Lightsaber berwarna merah darah itu bergetar dan meledak. Pupil mata Phoenix Darah mengerut. Dia sangat jelas tentang seberapa kuat gerakannya tadi. Namun, gerakannya itu malah hancur oleh satu pukulan Luming. Dan Luming jelas hanya seorang dewa tingkat 8. Aku tidak percaya kalau seorang dewa surgawi tingkat 8 bisa begitu kuat. Phoenix Angin menjadi marah. Ia mengepakkan sayapnya dan menebas Luming seperti badai. Luming mengayunkan tinjunya dan bertabrakan dengan sayap lawannya. Deg-degan. Phoenix Darah itu mundur dengan cepat disertai beberapa suara keras. Ia merasakan sakit yang tajam di sayapnya, seolah-olah pelindung tulangnya akan hancur. Menjijikkan. Burung Phoenix Darah menjadi murka dan beberapa bulu dari ekornya beterbangan. Ini adalah bulu Phoenix. Jumlahnya ada 8, dan seperti 8 pedang tajam. Mereka menusuk ke arah Luming dengan kekuatan yang mengerikan. Namun, kultivasi Luming saat ini telah mencapai alam dewa surgawi tingkat 8. Kekuatan tempurnya benar-benar mengejutkan. Serangan biasa bisa meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Luming melancarkan pukulan, tetapi kekuatan tinju yang mengerikan itu bagaikan lautan badai yang menyapu semuanya. Serangan yang dibentuk oleh 8 bulu Phoenix itu terlempar.
Lu Ming mendarat di punggung Phoenix Darah dengan suara swoosh. Turun, turun. Sang Phoenix Darah meraung dan meronta dengan gila-gilaan. Lu Ming benar-benar menunggangi punggungnya. Ini adalah penghinaan yang luar biasa. Seluruh tubuhnya terbakar, ingin membakar Lu Ming sampai mati. Namun, Lu Ming memiliki tubuh terlarang dan dia tidak bisa membakarnya. Dia sama sekali bukan ancaman baginya. Karena kau suka menyerang dengan bulumu, maka aku akan mencabut semua bulumu. Lu Ming mencibir. Dia mengulurkan tangan dan mengambil segenggam bulu di punggung Blood Phoenix, lalu mencabutnya. Kamu seharusnya mati. Sang Phoenix Darah berteriak dengan gila. Phoenix Feather adalah item yang bagus. Layak untuk dikoleksi. Lanjutkan. Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan Blood Phoenix. Dia menyingkirkan apa yang baru saja dipetiknya dan terus memetik. Petik 2. Phoenix Darah meraung. Lu Ming melanjutkan. Berhenti. Aku akan pergi. Aku akan pergi, oke. Aku tidak menginginkan buah Dewa Darah lagi. Oke. Phoenix Darah berteriak sebelum terbang ke kejauhan. Lu Ming meninggalkan punggung Phoenix Darah. Burung Phoenix Darah terbang menjauh dan berhenti. Ia menatap Lu Ming dan berkata, "Nak, aku akan mengingatmu." Dengan itu, dia pergi secepat kilat. Lu Ming tersenyum tipis dan mengabaikannya. Dia kembali ke sisi Ling Yuwei. Ini dia, seharusnya Ming Sue. Ling Yuwei tiba-tiba berkata sambil menatap ke langit. Di langit berbintang, awan berwarna merah darah bergulung. Bahkan dari jauh, orang bisa merasakan aura yang mengerikan. Ming Sue baru saja muncul. Dia biasanya tidak menggunakan tubuh aslinya. Kemungkinan besar itu adalah kloningan. Aku akan menggambar kloningannya nanti. Kata Ling Yuwei. Alasan mengapa Ling Yuwei harus bergerak adalah karena dia dapat menyegel aura pecahan jiwa kehidupannya, tetapi Lu Ming tidak bisa. Begitu dia keluar, dia akan dirasakan oleh pihak lain. Lu Ming hanya bisa melancarkan gerakannya setelah tubuh Ming Sue keluar. Awan darah di langit berbintang sangat cepat, mengguncang seluruh langit berbintang dan menyebabkannya meledak. Di planet ini, orang-orang yang baru saja melarikan diri, termasuk Blood Wilderness, semuanya merasakannya. Wajah mereka berubah. Ini Ming Sue. Ming Sue juga ada di sini. Seseorang berseru. Bab 3834 Klon Darah Cemerlang. Seseorang dari ras iblis darah berseru lalu mendesah. Mereka tahu bahwa sejak Sue Ming tiba, mereka pasti tidak akan mendapat bagian dari buah Dewa Darah. Ming Sue menduduki peringkat ke-11 dalam 100 besar kuasa Emperor. Meskipun daftar 100 kaisar semu teratas tidak penting dan banyak orang jenius mungkin terlewatkan, mereka yang berhasil masuk benar-benar menakutkan. Dalam sekejap mata, Ming Sue telah memasuki langit di atas planet. Begitu Ming Sue tiba di atas planet itu, dia menemukan buah Dewa Darah. Dengan kilatan cahaya merah darah, sosok kekar muncul di langit di atas buah Dewa Darah. Ini adalah Ming Sue. Tingginya lebih dari 2 meter, dengan wajah persegi dan mulut lebar. Matanya dipenuhi dengan ki jahat. Wah, dia mengambil langkah maju yang tegas dan menuju buah Dewa Darah. Namun, Ling Yuwei sudah bergerak. Dia berubah menjadi seberkas cahaya hijau dan muncul di depan Ming Sue dalam sekejap. Tentu saja, Ling Yuwei telah mengubah penampilannya sehingga Sue Ming tidak dapat mengenalinya. Mengenai aura sumber kehidupannya, Ming Sue belum pernah melihat Ling Yuwei sebelumnya, jadi wajar saja jika dia tidak mengetahui aura sumber kehidupannya. Ming Sue mengerutkan kening saat melihat seseorang muncul. Klan Peri. Buah Dewa Darah tampaknya tidak banyak berguna bagi klan Peri, tetapi kamu muncul di sini. Apakah buah Dewa Darah ini ada hubungannya denganmu? Ming Sue sangat tajam, dan dia langsung mengetahui tipuannya. Entah itu ada hubungannya denganku atau tidak, kau tidak boleh mengambil buah Dewa Darah ini. Kata Ling Yuwei. Dalam sisa-sisa dewa yang panik, kaisar-kaisar surgawi tidak dapat masuk. Tidak banyak orang di dunia yang dapat menghentikanku. Apakah kamu yakin? Ming Sue berkata, keganasan di matanya bertambah kuat. Bagaimana kamu tahu kalau kamu tidak mencobanya? Kata Ling Yuwei. Mencoba. Kalau begitu aku akan menggunakan hidupmu untuk mencoba. Ming Sue berteriak dingin. Saat berikutnya, Ming Sue bergerak. Ki darahnya membumbung tinggi ke langit. Seluruh tubuhnya diselimuti ki darah. Dengan momentum yang mengerikan, dia menyerang Ling Yuwei. Saat dia menyerang, kekosongan itu hancur. Itu sangat mengerikan.
Itulah kekuatan Ming Xue. Ia menduduki peringkat ke-11 dalam daftar 100 kaisar semut teratas, jauh lebih kuat daripada Lord Jiu. Sosok seperti dia dapat dengan mudah membunuh kaisar dewa biasa. Asyik, Ling Yue mengeluarkan busur perangnya dan memasang beberapa anak panah. Beberapa anak panah melesat keluar dan bertabrakan dengan serangan Ming Xue, menghalanginya. Kamu memang punya kekuatan untuk bisa menangkis seranganku, tapi kamu masih jauh dari itu. Ming Xue berkata dengan dingin. Aura pembunuhnya membumbung tinggi ke langit dan ki darahnya meledak. Dia dengan cepat mendekati Ling Yue. Namun, Ling Yue tidak membiarkannya mendekatinya. Dia segera mundur untuk menjauh dari Ming Xue, dan terus menembakkan anak panah ke arahnya. Pedang berwarna merah darah muncul di tangan Ming Xue dan dia menyerang terus-menerus, menangkis anak panah Ling Yue. Apakah ini benar-benar klon Ming Xue? Di kejauhan, Lu Ming diam-diam memperhatikan dan dia diam-diam terkejut. Kekuatan tempur Ming Xue sangat mengerikan, dan jelas lebih kuat dari Blood Phoenix. Selain itu, bentuknya tidak berbeda dengan bentuk kehidupan normal. Tidak ada cara untuk mengetahui bahwa itu adalah klon. Tentu saja, Lu Ming juga tahu bahwa Ling Yue tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Serangan kekuatan penuh Ling Yue sangat kuat, bahkan mungkin lebih kuat dari klon Ming Xue. Namun, tujuan Ling Yue adalah untuk memancing kloningan itu pergi. Sebelum tubuh asli Xue Ming muncul, tidaklah tepat untuk memperlihatkan terlalu banyak kekuatannya. Jika tubuh asli Xue Ming ketakutan dan tidak berani muncul, itu akan merepotkan. Oleh karena itu, Ling Yue berpura-pura berada pada posisi yang kurang menguntungkan setelah bertarung dengan Ming Xue beberapa saat. Ming Xue, kamu hebat. Ling Yue sengaja berkata dengan enggan, lalu berbalik dan pergi. Kau ingin pergi? Tetaplah di sini. Matilah kau. Teriak Ming Xue dengan marah, wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia mengejar Ling Yue. Mereka berdua, satu mengejar dan satu melarikan diri, menghilang dari tempat ini dalam sekejap mata. Lu Ming tidak bergerak. Dia bersembunyi di kegelapan dan menunggu dengan tenang. Benar saja, tidak lama kemudian, sosok lain muncul di langit. Ming Xue yang lainnya. Orang ini persis sama dengan Ming Xue dalam hal penampilan, aura, dan temperamen. Akan tetapi, yang sebelumnya seharusnya tidak demikian, karena jika yang sebelumnya telah lepas dari kendali Ling Yue dan kembali ke sini, Ling Yue pasti akan mengiriminya pesan. Selanjutnya, orang ini muncul dari arah lain. Xue Ming yang baru tampak seperti elang dan serigala. Dia melihat ke kiri dan ke kanan, dan akhirnya matanya tertuju pada buah Dewa Darah. Kemudian, dia perlahan melangkah maju dan berjalan menuju buah Dewa Darah. Mata Lu Ming berkedip namun dia menahan diri dan tidak bergerak. Itu karena dia tidak dapat membedakan apakah Xue Ming ini kloningannya atau tubuh aslinya. Dia memutuskan untuk meneruskan penyelidikannya. Ming Xue perlahan berjalan menuju buah Dewa Darah dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Namun, saat dia hendak meraih buah Dewa Darah, dia berhenti dan menarik tangannya. Dia melihat sekeliling dengan sedikit keraguan lalu melihat ke langit. Langit beriak seperti air. Kemudian, sesosok melintas dan Xue Ming lainnya muncul. Yang ketiga adalah Xue Ming. Ming Xue berdiri di langit dan melihat sekeliling. Dia mendengus dan terbang menuju buah Dewa Darah. Seberkas cahaya merah darah menyapu buah itu dan langsung terbang ke mulutnya. Ini adalah tubuh utamanya. Mata Lu Ming berbinar. Namun, dia tidak langsung bertindak. Saatnya bertindak adalah saat Ming Xue mulai memurnikan buah dewa transformasi darah. Dia mengirim pesan kepada Ling Yue. Setelah menelan buah dewa darah, Ming Xue duduk bersila di tanah. Tubuhnya diselimuti cahaya merah darah saat ia mulai memurnikan. Pada saat ini, Lu Ming bergerak. Sosoknya melesat dan dia menyerang Ming Xue seperti hantu. Saat mereka bergegas keluar, 3 manik gravitasi terbang keluar, dan gravitasi yang kuat menyelimuti kedua Ming Xue. Pada saat yang sama ketika gravitasi menyelimuti dirinya, Lu Ming melayangkan pukulan. Untuk pukulan ini, Lu Ming mengaktifkan formula pertempuran yang meningkatkan kekuatan tempurnya 5 kali lipat. Ledakan. Sebuah kekuatan tinju yang besar menembus kehampaan dan menuju ke tubuh Ming Xue. Segala sesuatu yang menghalangi jalannya hancur. Namun, klon Ming Xue bereaksi sangat cepat. Ia bergerak bersamaan dengan serangan Lu Ming. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Lu Ming. Cahaya merah darah meledak dan bilah cahaya merah darah menebas Lu Ming.
Pedang itu bertabrakan dengan tinju Lu Ming dengan ledakan dahsyat. Namun, Lu Ming tidak melanjutkan serangannya. Sebaliknya, dia menghindari klon Ming Sue dalam sekejap dan muncul di sisi lain tubuh Ming Sue. Dia sudah menduga kloningan itu akan menghentikannya, jadi dia tidak berniat melawannya. Targetnya selalu tubuh utama Ming Sue. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan lagi. Kali ini, dia sudah melancarkan teknik angin surgawi. Lu Ming melayangkan pukulan, ingin menjatuhkan Ming Sue dalam satu gerakan. Namun, pada saat ini, Ming Sue, yang sedang memurnikan buah Dewa Darah, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar pedang merah melesat keluar dari matanya dan memotong udara, mengarah ke Lu Ming. Bab 3835, Kekuatan Tempur Ming Sue. Mata Ming Sue memancarkan dua sinar cahaya merah yang menebas Lu Ming. Pada saat yang sama, Ming Sue mengeluarkan raungan panjang yang terdengar seperti rolling thunder. Cahaya merah darah di tubuhnya mekar, dan ki darahnya meledak, berubah menjadi cahaya pedang merah darah yang menyilaukan yang menebas Lu Ming. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa ledakan mengerikan meletus secara berurutan. Cahaya pedang yang melesat keluar dari mata Sue Ming dihancurkan oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Pada akhirnya, cahaya itu bertabrakan dengan cahaya pedang merah darah yang ditebas Sue Ming. Puluhan gelombang energi meletus dan menyerbu ke segala arah. Asyik, tubuh Lu Ming bergetar dan dia tak dapat menahan diri untuk tidak terjatuh ke belakang. Cahaya pedang Ming Sue juga hancur, dan kekuatan dahsyat itu mendorong Ming Sue mundur. Teknik angin surgawi, kau penggembala awan. Ming Sue menenangkan dirinya. Matanya bersinar dengan cahaya merah saat dia menatap Lu Ming dengan kaget. Saya sudah menebaknya, Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Mu Yun, kamu bahkan lebih kuat dari yang diisukan. Sepertinya semua orang meremehkanmu. Ming Sue berkata dengan dingin. Pada saat yang sama, klonnya diam-diam berputar di belakang Lu Ming dan menghalangi jalan Lu Ming dengan tubuh utama Sue Ming. Kamu tidak memurnikan buah Dewa Darah sebelumnya. Lu Ming bertanya balik. Kalau saja dia berkultivasi sambil memurnikan buah Dewa Darah, dia tidak akan bisa bereaksi secepat itu. Apakah kau benar-benar berpikir aku semudah itu ditipu? Berita tentang buah Dewa Darah telah sampai ke pintunya tanpa alasan. Dan itu khusus dikirimkan kepada bawahanku. Saat aku mendengarnya, aku merasa ada jebakan. Ming Sue berkata sambil tersenyum dingin. Tapi kamu tetap datang. Kata Lu Ming. Karena benar-benar ada buah Dewa Darah, dan buah itu ada di tanah panik yang hilang, mengapa aku tidak datang? Aku ingin melihat siapa yang berani bersekongkol melawanku di tanah panik yang hilang. Ming Sue berkata dengan penuh percaya diri. Benar saja, meskipun dia tahu ada jebakan, dia tetap datang karena ini adalah tanah kepanikan yang hilang. Kaisar-kaisar dewa tidak diizinkan masuk. Ming Sue sangat yakin bahwa hanya ada segelintir kaisar semu di seluruh alam semesta purba yang lebih kuat darinya, dan bahkan lebih sedikit lagi yang dapat membunuhnya. Itulah keyakinannya. Sekarang, akhirnya aku tahu mengapa kau bersekongkol melawanku. Pecahan batu primordial jiwa kehidupan. Kau memiliki pecahan batu primordial jiwa kehidupan pada dirimu, tetapi aku penasaran. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana kau tahu bahwa aku memiliki pecahan batu primordial jiwa kehidupan? Sue Ming berkata, matanya yang berwarna merah darah menatap tajam ke arah Lu Ming, bersinar dengan keserakahan. Lu Ming menginginkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya. Bagaimana mungkin dia tidak menginginkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas Lu Ming? Serahkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasmu, aku bisa memberitahumu. Lu Ming tersenyum tipis. Hahaha, kau pikir kau bisa menghadapiku? Mu Yun, menargetkanku adalah kesalahan terbesar yang pernah kau buat. Ming Sue tertawa, dan auranya menjadi lebih mengejutkan. Ledakan, ki darah yang dahsyat membumbung tinggi ke angkasa, dan Ming Sue tampak diselimuti oleh lapisan pelindung ki darah. Pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Panjangnya 2 meter dan dipenuhi dengan ki pedang yang mengerikan. Pada saat yang sama, klon Ming Sue juga meningkatkan auranya ke puncak. Berdengung, berdengung, Ming Sue dan klonnya bergerak bersamaan. Mereka mengayunkan pedang mereka dan menyerang Lu Ming. Kedua pedang itu memotong ruang dan menebas Lu Ming. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, dunia bergemuruh dan kehampaan meledak. Seolah-olah kiamat telah tiba. Lu Ming meningkatkan auranya hingga maksimal dan mengeluarkan teknik angin surgawi dengan kekuatan penuh.
Seluruh tubuhnya terbungkus dalam lapisan angin kencang. Dia terus memukul dengan kedua tinjunya, memenuhi langit dengan jejak tinju saat dia bertarung melawan Ming Sue. Langit berbintang bergetar ketika keduanya langsung beradu lebih dari selusin kali. Selama pertempuran sengit itu, Lu Ming diam-diam terkejut. Ming Sue sangat kuat. Lu Ming hampir menggunakan semua kekuatannya, tetapi mereka masih setara. Orang harus tahu bahwa Lu Ming telah menerobos ke alam dewa surgawi tingkat ke-8. Kalau saja Lu Ming masih berada di alam dewa surgawi tingkat ke-7, dia pasti bukan tandingan Ming Sue. Ming Sue hanya menduduki peringkat ke-11 dalam daftar top 100 kaisar semu, tetapi kekuatan tempurnya sudah sangat kuat. Lalu seberapa kuatkah 10 orang jenius teratas, atau bahkan 3 orang jenius teratas? Mungkin, memang ada seseorang yang dapat melawannya pada level yang sama. Tubuh terlarang juga dikenal sebagai tubuh terlarang, dan itu identik dengan kekebalan. Akan tetapi, bukan berarti tak ada seorang pun di alam semesta yang tandus ini yang dapat menolaknya. Sebenarnya, sementara Lu Ming terkejut, Sue Ming bahkan lebih terkejut lagi. Dia tidak pernah menyangka Mu Yun begitu kuat sehingga dia bisa melawannya. Tidak heran dia berani bersekongkol melawannya demi pecahan batu primordial jiwa kehidupannya. Membunuh. Ming Sue mengeluarkan raungan panjang dan serangannya menjadi lebih ganas. Qi dan darah di tubuhnya menjadi semakin kental. Ketika mencapai puncaknya, sesosok tiba-tiba keluar dari tubuh Ming Sue. Ini adalah klon Ming Sue. Klon lain telah muncul. Setelah pertarungan yang sengit, Lu Ming menemukan bahwa klon Ming Sue sedikit lebih lemah daripada tubuh utama Ming Sue. Namun, klon itu tidak jauh lebih lemah. Setidaknya klon itu memiliki kekuatan tempur tingkat ke-8 dari tubuh utama Ming Sue. Ini sangat mengerikan. Jika satu klon memiliki kekuatan tempur tingkat ke-8 dari tubuh utama, bagaimana dengan beberapa klon bersama-sama? Kekuatan tempur masing-masing avatar berada di puncak level kuasa Emperor di alam semesta purba. Kekuatan banyak avatar yang bekerja sama sangat menakjubkan. Sekarang, kedua klon dan tubuh utama Ming Sue telah bergabung dan menyerang Lu Ming dengan liar. Pada saat itu, bahkan Lu Ming merasakan tekanan luar biasa. Keduanya bertarung dengan sengit, dan dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan jurus. Pada saat ini, tubuh Ming Sue tiba-tiba bergetar, dan auranya menjadi kacau. Meskipun Lu Ming terkejut, dia tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Dia mengabaikan serangan kedua klon itu dan menyerang tubuh utama Ming Sue dengan sekuat tenaga. Meskipun tubuh asli Ming Sue bereaksi dengan cepat, dia masih terlambat selangkah dan terkena pukulan Lu Ming. Wah, tubuh Ming Sue terpental dan dia memuntahkan darah. Namun, Lu Ming juga terkena dua klon Ming Sue. Dua luka tusuk muncul di tubuhnya dan dia hampir terpotong menjadi dua. Lu Ming terlempar ke samping. Energi dalam selnya terus digunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya. Suara mendesing. Pada saat ini, sebuah anak panah berwarna hijau zamrud ditembakkan ke tubuh Ming Sue. Anak panah itu menembus kehampaan lebih cepat dari kilat dengan kekuatan yang mengerikan. Anak panah itu langsung melintasi kehampaan yang panjang dan membidik dahi Ming Sue. Pada saat itu, Sue Ming baru saja terluka oleh Lu Ming. Anak panah itu begitu cepat sehingga Sue Ming tidak dapat menghindarinya. Blokir, Ming Sue meraung, dan klon yang paling dekat dengannya menerkam ke arah anak panah itu. Wah, anak panah itu mengenai klon dengan tepat. Klon itu meledak dengan keras dan berubah menjadi energi. Saat klon itu hancur, tubuh Ming Sue bergetar hebat dan mengeluarkan banyak darah. Jelas, tubuh utama Ming Sue akan sangat terpengaruh jika klonnya dihancurkan. Tak jauh dari sana, sebuah bayangan berkelebat dan Ling Yuwei muncul. Tubuh asli Ming Sue melotot ke arah Ling Yuwei dan berteriak, "Kaulah yang membunuh salah satu klonku, kan? Siapa kau? Tidak banyak kaisar semu di alam semesta yang bisa membunuh klonku." Ling Yuwei tidak menjawab, tetapi penampilannya mulai berubah. Dia telah mengubah penampilannya sebelumnya, tetapi sekarang, dia telah kembali ke penampilan aslinya. Bab 3836 Membunuh Ming Sue. Melihat wajah Ling Yuwei, mata Ming Sue membelalak dan dia berseru, "Putri peri Ling Yuwei, itu kamu." Walaupun dia belum pernah melihat Ling Yuwei secara langsung, dia pernah melihat penampakannya di Giok Dewa Mimpi dan tentu saja langsung mengenalinya sekilas. "Itu aku." Ling Yuwei mengangguk. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Sepertinya Ling Yuwei telah membunuh klon Ming Sue miliknya.
Itulah sebabnya tubuh Ming Sue tiba-tiba gemetar selama pertempuran. Itulah reaksi atas terbunuhnya kloningannya. Ling Yuwei, aku tidak mengerti. Mengapa kau ingin membunuhku? Jangan bilang kau benar-benar menikah dengan Mu Yun. Ming Sue bertanya. Alam semesta riuh dengan berita bahwa Ling Yuwei akan menikahi Mu Yun. Ming Sue mengira Ling Yuwei datang ke sini untuk membantu Lu Ming mengambil pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya. Aku di sini untuk mendapatkan pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usulmu. Ling Yuwei berkata sambil tersenyum. Pupil mata Ming Sue tiba-tiba mengecil. Ling Yuwei, jadi kamu juga punya pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Sepertinya buah dewa darah ini adalah jebakan yang kamu pasang untuk memancingku keluar. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku hanya dengan kalian berdua? Petik 2. Bahkan saat menghadapi Lu Ming dan Ling Yuwei, Ming Sue tetap percaya diri. Sekalipun dia tidak menang, dia masih bisa melarikan diri. Lagi pula, peringkat Ling Yuwei dalam 100 peringkat kuasi kaisar teratas lebih rendah darinya. Terlebih lagi, dia masih memiliki klon iblis darah. Ming Sue dengan cepat menghitung dalam benaknya. Dia tengah memikirkan cara untuk melarikan diri dan kemudian mengumpulkan para ahli ras iblis darah untuk membunuh Lu Ming dan Ling Yuwei. Namun, Ling Yuwei dan Lu Ming tidak akan membuang-buang waktu bersamanya. Berdengung, berdengung. Keduanya bergerak pada saat yang sama dan menyerang Ming Sue. Ling Yuwei, aku serahkan kloningnya padamu. Aku akan urus tubuh utama Sue Ming. Lu Ming mengirimkan transmisi suara ke Ling Yuwei. Serangannya sendiri bagaikan badai, menekan tubuh Ming Sue. Lu Ming meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal. Dia tidak hanya menggunakan teknik angin surgawi, tetapi dia juga menggunakan teknik pemisahan besar yang baru saja dia kuasai. Selain itu, 3 manik gravitasi juga meledak dengan kekuatan penuh, dan gravitasi yang kuat menyelimuti tubuh utama dan klon Ming Sue. Bahkan dengan kekuatan tempur Ming Sue, dia akan sangat terpengaruh. Tubuh Dewa Iblis Darah, abadi. Tubuh asli Ming Sue mengeluarkan suara gemuruh yang panjang. Tubuhnya tampaknya telah berubah sepenuhnya menjadi darah, dan membengkak dengan cepat, berubah menjadi iblis darah raksasa yang tingginya 10 meter. Mengaum, Ming Sue mengayunkan pedang darahnya yang sepanjang 10 meter dan menebasnya ke arah Lu Ming. Pukulan Lu Ming mengenai kilatan pedang berwarna merah darah, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Kekuatan yang mengerikan menembus kehampaan dan planet di bawah kaki mereka meledak seketika. Energi yang mengerikan itu menciptakan retakan di alam semesta dan menyebar hingga puluhan juta mil jauhnya. Mereka berdua segera mundur, tapi kali ini, Ming Sue mundur lebih jauh. Ketika mereka berdua berada di puncak, Lu Ming tidak lagi lebih lemah dari Ming Sue. Terlebih lagi, Ming Sue sekarang terluka. Tentu saja, dia bukan tandingan Lu Ming. Begitu Lu Ming mundur, dia melancarkan teknik angin surgawi yang hebat dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Ming Sue dan terus melancarkan serangan yang mengerikan. Di sisi lain, Ling Yuwei juga bergerak. Di belakangnya, sebuah pohon menjulang tinggi muncul. Pohon itu begitu tinggi hingga mencapai langit berbintang. Lautan cahaya hijau terbang ke tubuh Ling Yuwei, menyebabkan auranya melambung tinggi. Ling Yuwei memegang busur perang besar di tangannya. Cahaya hijau tak berujung berkumpul untuk membentuk anak panah. Suara mendesing. Anak panah itu melesat menuju klon berdarah itu. Kemanapun anak panah itu lewat, alam semesta tampak terbagi menjadi 2. Klon Sue Ming mengeluarkan lolongan panjang dan menyatu dengan bilahnya, berubah menjadi cahaya bilah berwarna merah darah yang panjangnya puluhan ribu meter. Pedang itu menebas ke arah Ling Yuwei dan bertabrakan dengan panah hijau giok. Ledakan. Dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, sebuah lubang besar meledak di alam semesta, dan sesosok tubuh mundur dengan cepat. Itu klon berdarah. Pada saat ini, cahaya di tubuh klon itu telah meredup. Tubuhnya ditutupi oleh rune. Ini adalah kekuatan segel Ling Yuwei. Suara mendesing. Ling Yuwei menarik busurnya untuk kedua kalinya, dan anak panah lainnya melesat menuju klon berdarah itu. Klon Ming Sue berjuang keras, tetapi sia-sia karena dia disegel. Aduh! Anak panah itu menembus tubuh Ming Sue. Kemudian, klon Ming Sue meledak, berubah menjadi energi dan menghilang. Tubuh Ming Sue mengalami serangan balik lagi. Dia batuk darah dan berteriak kaget, Ling Yuwei, mengapa kekuatan tempurmu begitu kuat?
Cloningnya memiliki kekuatan tempur dari tubuh aslinya di level 8, tetapi sekarang, cloningnya dihancurkan oleh Ling Yuwei dengan dua anak panah. Level kekuatan tempur ini mungkin lebih kuat dari tubuh aslinya. Bukankah Ling Yuwei berada pada peringkat ke-16 dalam daftar 100 kaisar semu teratas, dan lebih lemah darinya? Akan tetapi, kekuatan bertarung barusan jelas lebih kuat dari miliknya. Mata Lu Ming berbinar. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Ling Yuwei lebih kuat dari yang dia bayangkan. Dia mungkin bisa mengalahkan Ming Sue sendirian. Orang-orang di luar telah meremehkannya. Tidak heran dia berani berkomplot melawan Sue Ming sendirian di masa lalu. Alasan mengapa dia ikut terseret mungkin karena dia takut tidak dapat menghentikan Ming Sue sendirian dan Ming Sue akan melarikan diri, jadi dia memiliki peluang lebih baik dengan seorang ahli. Namun, Lu Ming hanya sedikit terkejut. Kecepatan serangannya tidak melambat sama sekali. Saat Ming Sue menderita serangan balik, Lu Ming memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang Ming Sue dengan jurus lainnya. Tubuh Ming Sue terpental. Ayo pergi. Begitu Ming Sue menenangkan dirinya, dia terbang menjauh tanpa berpikir. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Lu Ming dan Ling Yuwei saat mereka bersatu. Jika terus seperti ini, dia pasti akan mati di sini. Mu Yun, gunakan manik gravitasi untuk menekannya dan memperlambat kecepatannya. Serahkan serangan utama padaku. Ling Yuwei mengirim pesan telepati kepada Lu Ming. Pada saat yang sama, dia menarik busurnya dan memasang anak panah. Anak panah lainnya melesat keluar. Kecepatan anak panah itu terlalu cepat, dan mengejar Ming Sue. Anak panah itu terbagi menjadi ratusan anak panah di udara dan menutupi Ming Sue dari segala arah. Selama proses ini, Lu Ming mengeluarkan teknik angin surgawi yang hebat. Ia terus-menerus melesat dan mendekati Ming Sue. Gravitasi yang kuat dari manik gravitasi itu menyelimuti Ming Sue, memperlambat kecepatannya. Kemudian, anak panah itu terbang ke arah Ming Sue. Melihat bahwa dia tidak dapat menghindarinya, Ming Sue meraung dan menebas ratusan kali, beradu dengan anak panah. Akan tetapi, meskipun dia berhasil menangkis anak panah itu, tubuhnya dipenuhi rune. Kekuatan penyegelan Ling Yuwei mencoba menyegel Ming Sue. Ming Sue meraung dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Cahaya merah darah yang tak terhitung jumlahnya menusuk keluar dari tubuhnya seperti pedang tajam, mencoba menghancurkan segel itu. Namun, Lu Ming tidak akan memberinya kesempatan seperti itu. Ledakan-ledakan-ledakan, Lu Ming mengayunkan tinjunya terus-menerus dan melancarkan ratusan pukulan. Ratusan kekuatan tinju membombardir tubuh Ming Sue, melenyapkan semua cahaya darah yang dilepaskannya. Pada saat yang sama, Ming Sue terus-menerus memuntahkan darah. Membunuh. Ling Yuwei mengambil kesempatan itu dan menembakkan anak panah yang mengerikan. Bab 3837, Klan Sura, Wu Jisiu. Ling Yuwei telah menggunakan seluruh kekuatannya pada anak panah terakhir. Anak panah yang mengerikan itu langsung menembus kehampaan dan melesat ke arah Ming Sue. Dalam keadaan seperti itu, Ming Sue tidak bisa menghindar sama sekali. Oleh karena itu, ia hanya bisa berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan pertahanannya dan meningkatkan peluangnya untuk bertahan hidup. Aduh, Ming Sue terkena anak panah. Pada saat kritis, ia terhindar dari kepalanya, tetapi dadanya masih tertusuk anak panah. Anak panah itu begitu kuat sehingga terbang jutaan mil jauhnya bersama Ming Sue. Ming Sue tidak terbunuh di tempat, namun dia terluka parah dan napasnya sangat lemah. Tubuhnya telah hancur oleh kekuatan penghancur anak panah itu. Dia membutuhkan waktu setidaknya 1 bulan untuk pulih. Sekarang, Lu Ming dan Ling Yuwei tentu tidak akan memberi Ming Sue waktu sebulan. Mereka berdua mengejar Ming Sue secepat yang mereka bisa. Dalam sekejap, mereka sudah dekat dengan aliansi darah. Sebelum mereka sampai, serangan mereka sudah tiba. Mereka tidak memberi Ming Sue kesempatan untuk mengatur napas karena mereka takut dia akan menggunakan batu giok dewa mimpi untuk menyebarkan berita itu. Lagi pula, mengendalikan jade surgawi yang bersifat ilusi juga membutuhkan kekuatan surgawi dan waktu. Selama dia tidak diberi waktu, dia tidak akan bisa mengirimkan berita tersebut. Tetapi pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tepat ketika Lu Ming dan Ling Yuwei tidak jauh dari Ming Sue, sebuah sosok tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu adalah seorang pria muda berjubah hitam, dengan perawakan kekar. Hal yang paling unik tentang orang ini adalah penampilannya. Dia memiliki 3 kepala dan 6 lengan. Setiap kepala memiliki ekspresi yang berbeda. Ada kemarahan, niat membunuh,
dan kegembiraan. Pria itu menyerang Ming Sue begitu dia muncul. Keenam lengannya menyerang Ming Sue dengan 6 cara berbeda. Shuro, Ming Sue mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan dan tubuhnya meledak. Bahkan jiwanya tidak dapat melarikan diri dan hancur. Seorang jenius yang tak tertandingi dari satu generasi telah meninggal begitu saja. Begitu Ming Sue meninggal, cahaya putih keluar dari tubuhnya. Pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitas. Lu Ming dan Ling Yue dapat mengetahui sekilas bahwa itu adalah pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan yang dimiliki Sue Ming. Pemuda berkepala 3 dan berlengan 6 itu mengulurkan tangan dan meraih jiwa kehidupan dan pecahan batu asal Ming Sue. Lepaskan pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usulmu. Itu tidak benar. Tubuh orang ini juga memiliki jiwa kehidupan dan pecahan batu asal. Lu Ming dan Ling Yue berseru kaget. Pada saat ini, keduanya bisa merasakan bahwa pemuda berkepala 3 dan berlengan 6 itu tidak hanya memegang pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan milik Ming Sue di tangannya, tetapi juga ada pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan di tubuhnya. Ini juga merupakan seorang jenius yang telah dipilih berdasarkan pecahan batu jiwa kehidupan dan vitalitasnya. Suara mendesing. Ledakan. Tanpa ragu-ragu, Ling Yue dan Lu Ming melancarkan gerakan. Sebuah anak panah dan sebuah tinju yang kuat menembus kehampaan dan menuju ke arah pria itu. Ketiga kepala orang ini menunjukkan ekspresi yang berbeda-beda. Ada niat membunuh, kemarahan, dan penghinaan. Keenam lengannya membentuk segel tangan yang berbeda pada saat yang sama dan melancarkan 6 serangan berbeda, yang bertabrakan dengan serangan Lu Ming dan Ling Yue. Serangkaian ledakan terdengar. Pemuda berkepala 3 dan berlengan 6 itu berhasil menangkis serangan Lu Ming dan Ling Yue, tetapi tubuhnya terdorong ke belakang. Lu Ming dan Ling Yue diam-diam terkejut. Kekuatan tempur orang ini begitu kuat. Dia benar-benar berhasil memblokir serangan mereka sendiri. Tidak diragukan lagi, kultivasi orang ini juga berada pada level semi-kaisar. Kaisar surgawi dan di atasnya tidak bisa masuk. Namun, serangan Lu Ming dan Ling Yue tidak berhenti sama sekali. Setelah gagal melakukan serangan pertama, mereka melancarkan serangan kedua. Di belakang Ling Yue, sebuah pohon menjulang tinggi muncul. Cahaya hijau yang tak terbatas memasuki tubuh Ling Yue dan kemudian berubah menjadi anak panah zamrud. Di sisi lain, Lu Ming melepaskan kekuatan terlarang, teknik angin suci, dan teknik lainnya hingga ke puncaknya dan melancarkan suatu gerakan. Dua serangan yang jauh lebih mengerikan dari sebelumnya bergemuruh ke arah pemuda berkepala 3 dan berlengan 6 itu. Ketiga wajah pemuda berkepala 3 dan 6 berlengan itu menampakkan ekspresi muram di saat yang bersamaan. Ia berteriak, dan keenam lengannya tidak lagi membentuk segel tangan secara terpisah. Sebaliknya, mereka bekerja sama dan membentuk segel tangan. Kemudian, sebuah sosok besar muncul di langit. Itu adalah sosok yang mengerikan dengan 99 kepala dan 999 lengan. Ke-999 lengan sosok itu tiba-tiba menggabungkan kekuatan mereka dan menekan ke bawah, berubah menjadi telapak tangan besar yang menekan serangan Lu Ming dan Ling Yue. Ledakan. Sebuah ledakan dahsyat terjadi, mengguncang bumi dan langit. Ledakan itu menyebar hingga miliaran mil di langit berbintang. Jika masih ada bintang di sini, mereka pasti akan hancur menjadi abu. Pada akhirnya, sosok raksasa dengan 99 kepala dan 999 lengan itu meledak dengan keras di bawah kekuatan yang mengerikan itu. Namun, serangan Lu Ming dan Ling Yue juga diblokir. Pemuda itu hanya mundur sedikit dan auranya sedikit tidak stabil. Dia tidak terluka. Lu Ming dan Ling Yue sangat terkejut. Baru saja mereka berdua mengeluarkan seluruh tenaga mereka untuk melancarkan serangan terkuat mereka, namun mereka dihalangi oleh pemuda berkepala 3 dan berlengan 6 itu. Ini sungguh tidak dapat dipercaya. Lu Ming dan Ling Yue telah bekerja sama. Mereka begitu menakutkan sehingga bahkan Ming Sue akan terbunuh. Namun, pemuda di depannya ini dapat menghalangi mereka. Hanya ada sedikit talenta surgawi kuasi kaisar di seluruh alam semesta yang mampu melakukan hal ini. Jangan melawan dulu. Pada saat ini, pemuda berkepala 3 dan berlengan 6 itu tiba-tiba berteriak. Lu Ming dan Ling Yue tidak terburu-buru untuk menyerang. Sura, siapakah kamu? Ling Yue menatap pemuda itu. Tak dapat dipungkiri bahwa pemuda itu berasal dari ras Sura, sebab patung berkepala 3 dan berlengan 6 itu hanya milik ras Sura. Kultivasi Wuji. Salah satu kepala pemuda itu tersenyum tipis dan berbicara.
Dua kepala lainnya tidak berbicara. Wu Jisiu. Tidak ada nama seperti itu di peringkat 100 kaisar semu teratas. Kata Ling Yuwei. Dengan kekuatan tempur Xiu Wuji, dia pasti bisa masuk dalam peringkat 100 teratas daftar kaisar semu. Akan tetapi, nama orang ini tidak tercantum dalam daftar 100 kaisar semu teratas. Kau percaya pada 100 kaisar semu teratas? Mereka semua diatur oleh orang-orang yang tidak punya hal lain untuk dilakukan. Tidak ada partisipasi dari 10 ras teratas atau istana surgawi. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang telah tertinggal. Xiu Wuji tersenyum tipis. Lu Ming dan Ling Yuwei mengangguk dalam diam. Itu benar. Peringkat 100 kaisar semu teratas tidak seperti peringkat keajaiban alam semesta, di mana ada 10 ras teratas dan istana surgawi. Itu penuh dengan emas. Kalaupun ada yang terlewat, jumlahnya sangat sedikit. Pasti banyak favorit surga yang mengerikan yang tidak tercantum dalam daftar 100 kaisar semu teratas. Sama seperti Wu Jisiu yang ada di depannya ini. Wu Jisiu, serahkan pecahan batu jiwa dan asal-usulmu. Kau bukan tandingan kami berdua. Ucap Ling Yuwei, jelas-jelas sombong. Ling Yuwei, kau tidak perlu membuatku takut. Aku sudah melihat dengan jelas pertarunganmu dengan Ming Sue dan aku baru saja mengujimu. Kalian berdua mungkin bisa mengalahkanku jika kalian bekerja sama, tetapi kalian tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Xiu Wuji berkata sambil tersenyum. Bab 3838, Pengadilan Surgawi Utama dan 9 Aula Roh Kehidupan. Xiu Wuji sangat percaya diri, tetapi wajah Lu Ming dan Ling Yuwei sedikit muram. Mereka tahu bahwa Xiu Wuji benar. Jika mereka berdua bekerja sama, mereka mungkin dapat menekannya, tetapi jika pihak lain mencoba keluar, mereka mungkin tidak dapat menghentikannya. Sayang sekali, Qiu tidak ada di sini. Lu Ming mendesah dalam hatinya. Kaisar Dewa dan di atasnya tidak dapat memasuki reruntuhan yang panik itu, jadi Qiu tidak mengikuti mereka dan tetap berada di luar tempat itu. Jika Qiu ada di sana, tidak peduli seberapa kuat Xiu Wuji, dia tidak akan menjadi tandingan Qiu. Wu Jisiu, kau pikir aku tidak punya kartu truf? Jika aku tidak keberatan membayar harganya, aku pasti bisa membuatmu tetap tinggal. Ling Yuwei berkata dengan dingin. Aku tahu kau punya kartu truf, tapi apakah kau pikir aku tidak punya? Xiu Wuji masih tertawa kecil. Dia tampak sangat percaya diri. Ekspresi Ling Yuwei menjadi gelap. Dia memiliki kartu truf, tetapi mengapa Xiu Wuji tidak memilikinya? Sulit untuk mengatakannya. Dia sedikit tidak yakin tentang Xiu Wuji. Saya benar-benar ingin tahu, mengapa kamu ada di sini? Ling Yuwei bertanya. Sederhana saja. Kalian semua mengincar Ming Sue, dan aku juga sudah lama mengincarnya. Namun, Ming Sue sangat berhati-hati, dan tubuh aslinya selalu bersembunyi, jadi aku tidak pernah punya kesempatan untuk bergerak. Untung saja kau muncul. Saat aku melihat tubuh asli Ming Sue, aku tahu kesempatanku telah tiba. Jadi aku diam-diam mengikuti Ming Sue ke tempat ini, menunggunya memurnikan buah Dewa Darah. Aku tidak menyangka kau bertindak lebih cepat dariku, yang menyelamatkanku dari banyak masalah. Xiu Wuji menjelaskan sambil tersenyum. Kemudian, dia mengubah nada bicaranya dan berkata, aku tahu kamu menginginkan batu meta jiwa kehidupan ini. Aku akan memberikan pecahan batu meta jiwa kehidupan ini kepadamu, tetapi aku punya satu syarat. Kamu ingin memberikan pecahan batu primordial jiwa kehidupan ini kepada kami. Mata Ling Yuwei berkedip karena terkejut. Lu Ming juga sangat terkejut. Ya, itu benar sekali. Xiu Wuji mengangguk. Apa kondisi Anda? Ling Yuwei bertanya. Caranya sangat mudah. Mari kita bergabung dan menjelajahi reruntuhan istana surgawi bersama-sama. Kata Xiu Wuji. Anda ingin bergandengan tangan dengan kami. Mata Lu Ming dan Ling Yuwei dipenuhi dengan kecurigaan. Jelas bahwa mereka tidak percaya pada Xiu Wuji. Istana surgawi bukanlah masalah kecil. Terlalu sulit dan berbahaya untuk dijelajahi oleh satu orang. Kita hanya akan memiliki peluang terbesar jika kita bekerja sama. Bagaimana kalau kita bekerja sama dan membagi harta secara merata? Lagi pula, aku tidak bisa mengalahkanmu, dan kau juga tidak bisa mengalahkanku. Jika kita menjelajah sendiri-sendiri, kita hanya akan mendapatkan setengah hasil dengan usaha 2 kali lipat. Jika kita bekerja sama, kita akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan usaha setengah kali lipat. Ini akan sangat bermanfaat bagi kita bertiga. Kata Xiu Wuji.
Ling Yuwei dan Lu Ming juga mulai berpikir. Harus dikatakan bahwa kata-kata Xiu Wuji masuk akal. Mereka bekerja sama untuk menguntungkan kedua belah pihak. Namun, mustahil bagi mereka berdua untuk percaya pada Wuji Xiu dengan begitu mudah. Wuji Xiu ini memberi mereka perasaan yang mendalam dan tak terduga. Bagaimana kalau kalian bergandengan tangan? Ling Yuwei terus bertanya. Aku tahu kau tidak percaya padaku. Pertama-tama, aku akan memberimu pecahan batu purba roh kehidupan ini untuk menunjukkan ketulusanku. Selain itu, aku tahu berita penting tentang istana surgawi roh kehidupan yang bisa kuberitahukan padamu. Kata Xiu Wuji. Oh, pertama, berikan aku pecahan batu jiwa kehidupan dan asal-usul. Ling Yuwei mengulurkan tangannya. Namun, yang mengejutkannya, Wuji Xiu tersenyum dan melambaikan tangannya, melemparkan pecahan jiwa kehidupan dan batu vitalitasnya ke Ling Yuwei tanpa ragu. Ling Yuwei menggunakan kekuatan surgawinya untuk membungkus pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Dia terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Xiu Wuji benar-benar akan memberinya pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan. Rune yang padat muncul di telapak tangan Ling Yuwei. Dengan kekuatan segel, dia menyegel pecahan batu asal roh kehidupan dan menyimpannya. Berdasarkan perjanjian, pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan ini adalah milik Ling Yuwei. Apa berita penting yang sedang kamu bicarakan? Ling Yuwei bertanya lagi setelah menyimpan pecahan jiwa kehidupan dan batu asal, merasa jauh lebih tenang dengan Xiu Wuji. Melalui pecahan batu purba jiwa kehidupanku, roh batu, aku mengetahui suatu tempat yang kemungkinan besar ditinggalkan oleh jiwa kehidupanku, istana surgawi. Kata Xiu Wuji, itu adalah roh kehidupan yang ditinggalkan oleh istana surgawi. Lu Ming dan Ling Yuwei sama-sama terkejut. Hingga saat ini, selain memperoleh beberapa pecahan batu vitalitas jiwa kehidupan, mereka belum menemukan petunjuk lain tentang jiwa kehidupan, istana surgawi. Ketika orang ini mendengar berita tersebut, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Roh kehidupan istana surgawi utama istana surgawi itu misterius dan tidak dapat diprediksi. Tidak seorang pun tahu di mana ia mengambang di alam semesta. Di bawah roh kehidupan istana surgawi terdapat 9 aula roh kehidupan besar, yang juga sulit ditemukan. Namun, selain istana surgawi utama dan 9 aula roh kehidupan, masih ada beberapa tanah berharga lainnya yang tertinggal di istana surgawi roh kehidupan. Roh batu saya memberitahu saya bahwa itu adalah tanah yang sangat berharga, dan kemungkinan ada petunjuk ke-9 aula roh kehidupan di tanah berharga ini. Itulah sebabnya saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk menjelajahi tanah harta karun ini. Kemudian, kita akan terus menjelajahi 9 roh kehidupan agung, surga, dan bahkan roh kehidupan terakhir, istana surgawi. Dalam satu tarikan napas, Xiu Wuji menceritakan semua yang diketahuinya. Mata Lu Ming dan Ling Yuwei berkedip-kedip. Mereka jelas tersentuh. Harta karun yang ditinggalkan oleh istana surgawi pasti bukan barang sepele, dan pasti ada peluangnya. Yang lebih penting, dia mungkin bahkan menemukan informasi tentang 9 ruang roh kehidupan. 9 aula roh kehidupan di bawah istana surgawi pasti memiliki peluang yang mengejutkan. Jika berita ini menyebar, seluruh alam semesta akan terkejut. Aneh kalau mereka berdua tidak bergerak. Aku tahu kalian berdua tidak percaya padaku, tapi aku mengatakan yang sebenarnya. Aku bisa bersumpah demi esensi hidupku. Seketika, Xiu Wuji bersumpah dengan esensi hidupnya, mengatakan bahwa apa yang dikatakannya tentang tanah harta surga itu benar adanya. Baiklah, aku setuju untuk bekerja sama denganmu. Penggembala awan, apa pendapatmu? Ling Yuwei mengangguk setuju lalu menatap Lu Ming. Karena kita akan bekerja sama, tentu saja kita akan pergi bersama. Lu Ming juga mengangguk. Baiklah. Xiu Wuji sangat gembira. Harta karun istana surgawi ada di kelompok ladang bintang pasir horizontal. Ladang bintang berlapis pasir. Jangan buang waktu lagi. Sebaiknya kita pergi secepatnya. Mereka bertiga berdiskusi sejenak, lalu segera berangkat. Akan tetapi, mereka takut kalau Ming Sue telah membawa Kaisar Dewa untuk menjaga bagian luar tempat itu, jadi mereka memilih arah yang terpencil dan meninggalkan tempat itu. Setelah meninggalkan tanah panik yang hilang, mereka menemukan alasan untuk pergi diam-diam untuk sementara waktu. Mereka bertemu dengan Qiu Qiu dan kembali ke tim. Ketiganya menuju ke kelompok sektor bintang pasir horizontal.
Kelompok area bintang pasir yang bersilangan bahkan lebih besar daripada kelompok area bintang laut besi. Tempat ini memiliki banyak area bintang dan pasukan dengan ukuran yang berbeda-beda. Itu adalah tempat yang kacau. Namun, daerah bintang pasir yang mereka tuju berada di daerah terpencil di tepi gugusan daerah bintang Hengsha. Menurut informasi yang mereka kumpulkan, tempat ini tidak ditempati oleh pasukan manapun. Namun saat mereka tiba, mereka tercengang. Wilayah inti medan bintang pasir telah diduduki oleh kekuatan dahsyat, dan telah diduduki untuk waktu yang lama. Bab 3839 Kekuatan Kutukan. Lu Ming, Ling Yuwei, dan Xiu Wuji saling berpandangan. Berdasarkan informasi yang mereka kumpulkan, ladang pasir bintang terletak di daerah terpencil, dan lingkungan budidayanya tidak baik. Namun sekarang, inti dari ladang bintang pasir telah ditempati oleh sebuah sekte yang disebut Sekte Roh Abadi. Hanya daerah sekitarnya yang tidak ditempati. Pintu masuk ke tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Istana Surgawi, roh kehidupan yang Lu Ming ingin mereka tuju, berada di inti domain bintang lapisan pasir. Setelah bertanya-tanya, mereka menemukan bahwa pintu masuk ke planet yang mereka tuju dijaga ketat oleh Sekte Ling Heng. Ada seorang kaisar dewa yang menjaganya dan pintu itu sekeras batu. Dengan kekuatan mereka, hampir mustahil untuk memaksa masuk. Mereka bertiga terdiam. Tampaknya tidak mudah untuk mendapatkan kesempatan dari Istana Surgawi. Mereka bertiga berdiskusi sejenak dan memutuskan untuk berhenti di dekat wilayah pasir untuk mengumpulkan informasi sambil bertindak sesuai situasi. Planet astral emas adalah planet yang terletak di pinggiran area bintang lapisan pasir. Planet ini relatif ramai, dan merupakan tempat perdagangan. Planet ini dianggap sebagai planet yang sangat makmur di area bintang kota pasir. Makhluk dari seluruh dunia datang dan pergi, dan sangat ramai. Mereka bertiga baru saja memasuki sebuah kota ketika mereka mencium semburat harum yang pekat. Sumber aroma itu tidak jauh di depan. Ketiganya penasaran dan berjalan mendekat. Mereka melihat sebuah ruang terbuka dengan deretan meja dan kursi, yang sudah dipenuhi orang. Orang-orang ini sedang minum anggur dan makan daging panggang. Aroma yang kuat itu berasal dari daging panggang. Aromanya saja sudah cukup untuk membangkitkan selera makan. Para tamu yang terhormat, apakah Anda ingin makan daging panggang? Daging burung pipit api gurun panggang kami terkenal di mana-mana. Daging ini dikenal sebagai makanan lezat nomor 1 di seluruh galaksi pasir. Daging ini telah menarik banyak pelanggan. Begitu mereka bertiga masuk, seseorang yang tampak seperti pelayan segera menghampiri mereka. Benar sekali, kami di sini untuk makan daging panggang. Berikan kami beberapa piring. Ling Yuwei sangat murah hati. Dia duduk santai di meja kosong. Lu Ming dan Xiu Wuji juga duduk. Tak lama kemudian, 3 panci besar berisi daging panggang pun disajikan. Setiap panci berisi lebih dari 10 kati daging panggang. Selain itu, ada 3 toples anggur. Lu Ming mengambilnya dan menggigitnya. Aromanya memang harum dan lumer di mulut. Makanan lezat yang langka. Tak heran jika banyak orang yang tertarik. Ling Yuwei dan Xiu Wuji juga mulai makan tanpa ragu. Saat mereka bertiga makan, mereka menajamkan telinga untuk mendengarkan pembicaraan di sekitar mereka. Kalian sudah dengar, Sekte Ling Heng akan segera merekrut orang ke bintang emas untuk memburu binatang buas di dalamnya. Seseorang berkata, ketika mereka mendengar nama Sekte Roh Abadi dan Bintang Emas, Lu Ming dan 2 orang lainnya menajamkan telinga dan mendengarkan dengan penuh keyakinan. Aku juga pernah mendengarnya. Sekte Spirit Everlasting benar-benar beruntung telah menguasai planet hitam. Planet hitam dulunya adalah planet biasa. Siapa yang mengira bahwa planet hitam akan memiliki dunia tengah dengan sejumlah besar Soul Beast? Dengan membunuh Soul Beast, kamu bisa mendapatkan Soul Jade. Soul Jade adalah hal yang baik. Itu dapat memperkuat kekuatan jiwa dan bahkan meningkatkan kekuatan keterampilan rahasia asal. Benar sekali. Sekte Spirit Everlasting telah meraup banyak keuntungan dari ini. Namun, Sekte Spirit Everlasting juga bersikap sopan. Mereka merekrut orang untuk memburu Soul Beast dan menyimpan 30% Soul Jade yang mereka peroleh. Aku harus mendaftar kali ini. Saya juga ingin pergi. Lu Ming, Ling Yuwei, dan Xiu Wuji mendengar suara-suara di sekitarnya. Ketiganya saling memandang dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Dunia tengah yang melekat pada bintang hitam. Mungkinkah itu tanah harta karun yang ditinggalkan oleh Istana Surgawi?
Sekte Lingheng merekrut orang untuk memasuki dunia ini untuk memburu binatang buas. Ini adalah kesempatan mereka. Mereka bertiga segera memutuskan untuk mendaftar dan mengambil kesempatan untuk menyelinap masuk. Yang membuat mereka khawatir adalah jika dunia ini benar-benar tanah harta karun peninggalan istana surgawi, bukankah semua peluang di dalamnya telah dijarah oleh Sekte Roh Abadi? Namun, karena dia sudah ada di sini, dia harus masuk dan melihatnya. Kalau tidak, dia tidak akan mau menyerah. Hah! Pada saat ini, Lu Ming mengerutkan kening. Dia melihat ada beberapa tatapan di sebelah kirinya yang terus-menerus menyapu dirinya. Matanya penuh dengan niat membunuh. Indra spiritual Lu Ming tajam. Dia bisa dengan jelas merasakan niat membunuh di mata lawan bicaranya. Tidak hanya di sebelah kiri, ada juga di belakang. Lu Ming bisa merasakan bulu kuduknya berdiri tegak. Ini adalah reaksi alami setelah ditatap oleh tatapan membunuh. Pada saat ini, Ling Yuwei dan Xiu Wuji juga merasakannya. Alasan mengapa mereka merasa lebih lambat adalah karena niat membunuh terutama diarahkan pada Lu Ming. Itu hanya kebetulan. Itulah sebabnya mereka merasa lebih lambat. Wus, wus. Tiba-tiba, ratusan orang terbang dari arah tertentu. Begitu mereka tiba, mereka menunjukkan niat membunuh yang kuat saat mereka memindai seluruh area. Orang-orang yang sedang memakan daging itu terkejut. Satu persatu, mereka mulai menjauh. Dalam sekejap mata, tidak ada seorang pun yang tersisa. Sisanya adalah kelompok orang yang sama yang memiliki niat membunuh Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak mengenal orang-orang ini. Mengapa mereka berniat membunuhnya? Sua-sua-sua. Sosok orang-orang ini melintas dan mengelilingi Lu Ming dan dua orang lainnya. Bocah, beraninya kau membunuh tuan muda kami. Kau tidak beruntung hari ini. Kami akan memastikan kau mati dengan menyedihkan. Seorang pria kekar menatap Lu Ming. Matanya tampak ganas. Tuan mudamu, siapa dia? Kurasa kau salah orang. Kata Lu Ming. Salah orang. Hehe, biar ku beritahu, kami dari bajak laut kerangka darah. Kata pria kekar itu. Jadi itu bajak laut kerangka darah. Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Dia ingat bahwa ketika dia dan Ling Yuwei pergi ke tanah iblis bayangan darah untuk menanam pohon buah dewa darah, mereka bertemu dengan bajak laut kerangka darah. Pemuda yang memimpin mereka mengaku sebagai tuan muda bajak laut kerangka darah. Saat itu, tuan muda dari tim bajak laut tengkorak berdarah memancing monster untuk mengepung mereka. Pada akhirnya, Lu Ming membalikkan keadaan dan memusnahkan seluruh tim bajak laut tengkorak berdarah. Namun, bukankah dia telah memusnahkan seluruh tim bajak laut tengkorak yang berdarah saat itu? Mungkinkah masih ada orang yang hidup? Nak, jangan berpikir kau bisa membunuh tuan mudaku tanpa sepengetahuan siapapun. Ku beritahu, tuan mudaku terkena kutukan. Siapapun yang membunuhnya akan terkena kutukan. Bahkan jika kau lari ke ujung dunia, kau tidak akan bisa lepas dari tangan kami. Pria kekar itu mencibir. Lu Ming tiba-tiba menyadarinya. Ternyata tidak ada seorang pun yang hidup, tetapi kutukan tuan muda telah menimpanya. Orang-orang dari tim bajak laut kerangka berdarah telah mengenalinya berdasarkan kutukan ini. Akan tetapi, mengapa dia tidak dapat merasakan sedikit pun kekuatan kutukan itu? Tampaknya dia harus memeriksa tubuhnya ketika dia punya waktu. Nak, kau mengerti sekarang. Beraninya mereka membunuh orang-orang kita dan berkeliaran. Mereka mencari kematian. Bunuh mereka. Pria kekar itu memberi perintah. Bab 3840, Monster yang tak tertandingi. Perintah pria kekar itu langsung menyebabkan anggota tim bajak laut kerangka berdarah berteriak. Membunuh. Anak ini milikku. Gadis itu milikku. Mata para anggota tim bajak laut tengkorak yang berdarah itu berkedip-kedip dengan cahaya yang membara. Mereka mengayunkan berbagai senjata dan menyerang Lu Ming dan dua orang lainnya. Selama mereka membunuh Lu Ming dan dua orang lainnya, mereka pasti akan diberi hadiah oleh pemimpin tim bajak laut tengkorak berdarah dan melambung ke puncak. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak bersemangat? Satu demi satu, mereka meraung dan menyerang Lu Ming dan dua orang lainnya, seolah-olah mereka adalah domba yang menunggu untuk disembelih. Bagi orang-orang ini, Lu Ming dan dua orang lainnya memang domba yang menunggu untuk disembelih. Basis kultivasi mereka semua di bawah Kaisar Surgawi, dan ada lebih dari 100 orang dari bajak laut tengkorak berdarah di tempat kejadian. Di antara orang-orang ini, ada lebih dari 30 eksistensi tingkat kuasi kaisar.
Yang lainnya semuanya adalah dewa-dewa tingkat ke-9 atau ke-8. Dengan begitu banyak orang yang bergabung, akan terlalu mudah untuk membunuh Lu Ming dan dua lainnya. Namun, pada kenyataannya, Lu Ming dan dua orang lainnya bukanlah domba yang menunggu untuk disembelih. Sebaliknya, mereka adalah harimau buas yang dapat memilih untuk memakan manusia. Suara mendesing. Lu Ming melancarkan gerakannya. Ia memadatkan pedang panjang di ujung jarinya. Pedang panjang itu bergetar dan sinar cahaya pedang melesat keluar. Cepat, terlalu cepat, begitu cepatnya sehingga banyak orang tidak punya waktu untuk bereaksi. Mengembuskan, 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 mengembuskan. Darah berceceran di mana-mana. Dalam sekejap, puluhan orang dari tim bajak laut tengkorak yang berdarah-darah itu tertusuk di tengah alis mereka oleh cahaya pedang. Mereka jatuh ke tanah dan tewas di tempat. Orang-orang ini, terlepas dari apakah mereka adalah penguasa semu atau dewa tingkat ke-9 atau ke-8, semuanya sama. Tidak ada yang bisa menghalangi cahaya pedang Lu Ming. Pada saat yang sama, Ling Yue dan Xiu Wuji juga bergerak. Ling Yue menjentikkan jarinya dan anak panah berwarna hijau zamrud melesat keluar. Seperti kilatan pedang Lu Ming, setiap anak panah dapat merenggut nyawa para bajak laut tengkorak berdarah. Mata Wuji Xiu bersinar dengan cahaya gelap. Dalam sekejap, sejumlah besar bajak laut tengkorak berdarah terbunuh. Dalam sekejap mata, hanya selusin dari lebih dari 100 bajak laut tengkorak berdarah yang selamat. Orang-orang lainnya tercengang. Di sekeliling, orang-orang yang menonton dari jauh juga tercengang. Begitu banyak pakar yang terbunuh dalam sekejap mata. Adapun Lu Ming dan dua orang lainnya, tingkat kultivasi mereka tidak berada pada tingkat kedaulatan dewa, tetapi di bawah itu. Seekor monster. Pikiran yang sama terlintas dalam benak setiap orang. Ketiga orang ini pastilah jenius yang tak tertandingi. Kalau tidak, kekuatan mereka tidak mungkin begitu mengejutkan. Kalian cari kematian. Pada saat ini, lelaki kekar itu akhirnya bereaksi dan mengeluarkan raungan histeris. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Seorang kaisar yang surgawi. Pria kekar ini adalah kaisar surgawi tingkat pertama. Pada saat yang sama, anggota lain dari tim bajak laut tengkorak berdarah juga memancarkan aura yang kuat. Mereka semua adalah kaisar dewa. Total ada 4 kaisar dewa tingkat pertama. Tidak hanya itu, beberapa aura kuat meledak dari jauh, lalu beberapa sosok melangkah di udara. Orang-orang ini jelas berasal dari bajak laut kerangka darah, dan mereka bahkan lebih kuat, mencapai alam kaisar surgawi tingkat kedua. Jelaslah bahwa orang-orang ini mempunyai status yang lebih tinggi, itulah sebabnya mereka tinggal jauh dan tidak mempunyai niat untuk ikut campur. Namun, ketika mereka melihat Lu Ming dan dua orang lainnya telah membunuh lebih dari 100 anggota tim bajak laut tengkorak berdarah dalam sekejap, mereka tidak bisa tinggal diam dan bergegas mendekat. Sebanyak 3 kaisar dewa tingkat kedua dan 4 kaisar dewa tingkat pertama mengepung Lu Ming dan dua lainnya. Sudah berakhir. Ketiga pemuda dan pemudi itu tamat. Mereka telah memprovokasi bajak laut tengkorak. Kelompok bajak laut tengkorak berdarah adalah salah satu dari 10 kelompok bajak laut teratas. Mereka sangat kuat, tapi mengapa mereka muncul di sini? Mungkinkah karena Black Shark? Di kejauhan, banyak orang berdiskusi secara rahasia. Mereka semua sangat terkejut. Tim bajak laut tengkorak berdarah merupakan salah satu dari 10 tim bajak laut teratas. Mereka terkenal di seluruh jagat raya dan menjarah dunia. Secara logika, kelompok bajak laut yang mengerikan seperti itu hanya akan muncul di sistem bintang yang lebih kaya. Mengapa mereka datang ke tempat terpencil dan tandus seperti wilayah pasir? Satu-satunya penjelasan adalah bahwa itu adalah jiwa jade dari Black Shark. Ayo kita serang bersama dan akhiri ini secepatnya. Kita akan singkirkan orang-orang ini dan tinggalkan tempat ini secepatnya. Kata Ling Yue, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menggerakkan otot dan tulangku. Serahkan saja padaku. Wuji Xiu tertawa dingin. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dan dia menyerang seorang pria tua gemuk. Orang tua gemuk ini adalah salah satu dari 3 ahli kaisar surgawi tingkat kedua dari bajak laut kerangka darah. Banyak orang terkejut. Begitu Xiu Wuji bergerak, semua orang dapat melihat bahwa dia adalah seorang kaisar semu. Seorang kaisar semu berani membunuh kaisar surgawi tingkat kedua. Apakah dia mempunyai masalah dengan otaknya atau dia memang tidak ingin hidup? Namun, yang lebih mengejutkan mereka adalah apa yang terjadi setelahnya. Lu Ming dan Ling Yue juga bergerak, menyerang kaisar dewa tingkat kedua.
Ledakan. Lu Ming mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur 5 kali lipat dari formula karakter perang. Pada saat yang sama, ia mengeluarkan teknik angin surgawi. Kekuatan tinjunya yang mengerikan menghancurkan Kaisar Surgawi tingkat 2. Serangan Lu Ming begitu kuat sehingga ekspresi ahli Kaisar Surgawi tingkat kedua berubah. Dia berteriak dan mengeluarkan palu raksasa. Dia mengerahkan seluruh tenaganya dan menghantamkannya ke arah Lu Ming. Degup, degup, degup. Setelah beberapa ledakan keras, ahli Kaisar Surgawi tingkat kedua terpental mundur sambil menyemburkan darah. Palu godam di tangannya ada beberapa yang retak. Mustahil. Hati ahli Kaisar Dewa tingkat kedua itu bergejolak karena dia pikir dia sedang bermimpi. Melalui pertukaran pukulan dengan Lu Ming, dia jelas bisa merasakan bahwa tingkat kultivasi Lu Ming hanya berada pada alam Dewa Surgawi tingkat ke-8. Seorang Dewa tingkat 8 bertarung dengannya secara langsung dan melukainya dalam satu gerakan, bagaimana ini mungkin? Gila, dunia ini gila. Namun, Lu Ming tidak memberinya kesempatan untuk berseru. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan menyerang pihak lain. Pada saat yang sama, manik gravitasi di pergelangan tangan Lu Ming bersinar dan gravitasi yang kuat menyelimuti pihak lain. Lu Ming tidak mengeluarkan manik gravitasi terutama karena dia takut orang lain akan mengenalinya. Akan tetapi, bahkan tanpa itu, serangan Lu Ming masih dapat menghasilkan gaya gravitasi yang kuat. Di bawah tekanan manik gravitasi, tubuh lawan bergetar. Lu Ming telah bergegas melewatinya. Kekuatan dahsyat itu merobek pertahanan lawan. Lawan menjerit kesakitan saat tubuhnya tercabik-cabik dan dia tewas di tempat. Di sisi lain, sebuah anak panah berwarna hijau zamrud menembus udara, menewaskan seorang ahli Kaisar Surgawi tingkat kedua. Sedangkan untuk Xiu Wuji, itu bahkan lebih mudah. Lelaki tua gemuk itu ditangkap oleh Xiu Wuji dan dirobek menjadi dua. Bahkan jiwanya pun diambil. Ini, orang-orang di sekitarnya benar-benar tercengang. Apa yang baru saja mereka lihat? 3 pemuda di bawah alam Kaisar Surgawi telah membunuh 3 ahli alam Kaisar Surgawi tingkat kedua dengan kecepatan kilat. Bukan saja dia bisa bertarung lintas alam besar, tetapi dia juga bisa melintasi lebih banyak lagi setelah melintasi alam besar. Monster, monster yang tak tertandingi. Kalau tidak, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Bab 3841 menonton pertarungan harimau. Kerumunan itu tercengang. Mereka tahu bahwa kali ini, bukan Lu Ming dan yang lainnya yang menendang lempengan besi. Melainkan bajak laut kerangka darah yang menendang lempengan besi. Ayo pergi. 4 kaisar dewa tingkat pertama yang tersisa dan beberapa kaisar kuasi dari bajak laut tengkorak darah semuanya tercengang. Baru sekarang mereka bereaksi. Dengan raungan keras, mereka melarikan diri ke segala arah. Mereka benar-benar ketakutan setengah mati. Itu terlalu mengerikan. Seorang kaisar surgawi tingkat kedua terbunuh dengan mudah. Bukankah itu akan menjadi pembunuhan instan bagi mereka? Kamu ingin pergi. Mata Ling Yuwei dingin. Pikiran tentang bajak laut tengkorak berdarah membuatnya tidak senang. Niat membunuhnya sangat kuat. Pada saat itu, dia menarik busurnya dan beberapa anak panah pun beterbangan. Beberapa kaisar semu tertusuk anak panah dan tewas di tempat. Bahkan seorang ahli kaisar surgawi tingkat pertama juga tertusuk anak panah dan tewas di udara. Serahkan beberapa ini padaku. Xiu Wuji menyeringai, niat membunuhnya dingin. Ia melesat ke langit, dan beberapa sinar cahaya melesat keluar dari tangannya, terbang menuju Kaisar Dewa tingkat pertama. Biarkan satu hidup, Lu Ming berteriak dan sosoknya melesat ke langit. Dia bergegas menuju pria kekar yang berbicara kepada mereka di awal. Ah! 2 teriakan terdengar. 2 Kaisar Dewa tingkat pertama lainnya telah dibunuh oleh Wu Jisiu. Di masa lalu, kekuatan negara matahari ungu cukup untuk membunuh Kaisar Surgawi tingkat pertama biasa. Negara Matahari Ungu hanya sedikit terkenal di antara para kaisar semu di alam semesta purba. Negara Matahari Ungu masih jauh dari 100 kaisar semu teratas. Wu Jisiu bahkan lebih kuat dari Ming Xue yang berada di peringkat ke-11. Dia dapat dengan mudah membunuh Kaisar Surgawi tingkat pertama dan Kaisar Surgawi tingkat kedua. Bahkan bagi Ling Yuwei dan Lu Ming, tidaklah sulit untuk membunuh Kaisar Surgawi tingkat kedua biasa. Itu buktinya. Pria kekar itu adalah satu-satunya yang tersisa di tim bajak laut tengkorak yang berdarah. Dan EBSP, ia melarikan diri seperti orang gila, membakar kekuatan sucinya tanpa mempedulikan konsekuensinya, meningkatkan kecepatannya hingga ke tingkat tercepat yang pernah ada.
Sayangnya, dia masih belum bisa menang melawan Lu Ming. Dengan dukungan teknik angin surgawi, Lu Ming bagaikan hantu. Dalam beberapa kilatan, ia berhasil menyusul pria kekar itu. Aku akan membunuhmu. Melihat bahwa dia tidak bisa melarikan diri, pria kekar itu berhenti. Dia meraung dan menebas Lu Ming. Dentang, Lu Ming melayangkan pukulan ke arah pedang itu. Dengan suara retakan, pedang itu hancur. Si jagoan besar yang kekar itu berteriak kesakitan. Kedua lengannya meledak dan dia mundur. Ampuni aku, kumohon ampuni aku. Pria kekar itu tiba-tiba meraung dan mulai memohon belas kasihan. Melihat dirinya akan dibunuh, lelaki kekar itu benar-benar ketakutan setengah mati. Ia tidak lagi peduli dengan harga dirinya. Hehe, meninggalkan yang penakut. Kamu cukup beruntung. Lu Ming tertawa dalam hatinya, tetapi tangannya tidak berhenti. Dia meninju tubuh pria kekar itu. Pria kekar itu terluka parah dan auranya lemah. Ampuni aku. Pria kekar itu terus berteriak. Sekarang, apa jawabanmu saat aku bertanya? Jika kau mau bekerja sama, aku tidak akan membunuhmu. Lu Ming menatap pria kekar itu dan berkata, baiklah, baiklah, akan kuceritakan semuanya padamu, akan kuceritakan semuanya. Pria kekar itu berteriak. Konsekuensi dari mengkhianati bajak laut tengkorak berdarah sangat serius, tetapi dia tidak peduli sekarang. Paling-paling, dia akan mencari tempat terpencil untuk bersembunyi. Biar aku tanya, bagaimana kau menemukanku? Apakah itu kekuatan kutukan yang kau sebutkan? Kau bisa melacak kekuatan kutukan itu? Lu Ming menanyakan pertanyaan pertama yang paling membuatnya khawatir. Kalau saja bajak laut kerangka berdarah itu bisa melacak kekuatan kutukan itu, akan menjadi masalah baginya di kemudian hari. Tidak, kekuatan kutukan tidak dapat dilacak. Kami baru menemukannya saat kami tidak sengaja bertemu denganmu. Kami tidak akan menemukannya jika kami tidak bertemu denganmu. Pria kekar itu cepat-cepat menjawab. Lu Ming menghela napas lega saat mendengar kata-kata pria kekar itu. Bukan karena pihak lain bisa melacaknya. Dia hanya kebetulan bertemu dengan bajak laut tengkorak berdarah. Hanya bisa dikatakan bahwa peruntungannya tidak terlalu baik. Di alam semesta yang luas, dia telah bertemu dengan bajak laut tengkorak berdarah di sini. Apa yang kalian, para bajak laut tengkorak, lakukan di sini? Lu Ming terus bertanya. Kami datang ke sini untuk menyerang Heisa dari Sekte Roh Abadi dan mengambil beberapa jade jiwa. Pria kekar itu menjawab. Hanya dengan kalian yang sedikit. Lu Ming mengungkapkan keraguannya. Tentu saja tidak. Kami hanya salah satu dari mereka. Kekuatan utama yang sebenarnya masih tertinggal dan akan segera tiba. Ada banyak ahli di kekuatan utama. Orang-orang seperti saya tidak ada apa-apanya. Pria kekar itu menjawab. Dia tidak lupa membanggakan bajak laut tengkorak berdarah, tetapi dia juga diam-diam mengancam mereka. Artinya sederhana saja. Kekuatan utama tim bajak laut tengkorakku akan segera tiba. Ada banyak ahli di sana. Sebaiknya kau biarkan aku pergi secepatnya. Kalau tidak, itu tidak akan ada gunanya bagimu. Setelah berkata demikian, lelaki kekar itu menatap Lu Ming dengan ekspresi gelisah. Enyah, Lu Ming melambaikan tangannya dan melepaskan pria kekar itu. Pria kekar itu sangat gembira dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Pada saat yang sama, pikirannya mulai bekerja. Sebelumnya, dia hanya punya satu pikiran, yaitu memastikan Lu Ming tetap hidup. Mengenai apakah bajak laut kerangka berdarah akan membalas dendam padanya di masa mendatang, dia tidak peduli. Namun, setelah Lu Ming melepaskannya, dia berubah pikiran. Sambil memikirkannya, dia kembali dan membawa anggota tim bajak laut tengkorak yang berdarah untuk membunuh Lu Ming, Ling Yue, dan Xiu Wuji untuk menebus kesalahannya. Bocah, kau bisa menunggu kematianmu saja. Mata lelaki kekar itu memancarkan niat membunuh yang ganas. Wah! Pada saat ini, sebuah anak panah menembus bagian belakang kepala lelaki kekar itu. Mata lelaki kekar itu terbuka lebar dan dipenuhi dengan keengganan. Kemudian, kekuatan hidupnya terputus dan dia jatuh ke tanah. Saya sudah bilang kalau saya tidak akan bergerak, tapi saya juga tidak bilang kalau yang lain tidak akan bergerak. Lu Ming bergumam. Ling Yue dan Xiu Wuji tersenyum tipis. Orang yang menyerang tadi tentu saja Ling Yue. Mereka semua adalah orang-orang pintar. Ketika Lu Ming berkata bahwa dia tidak akan mengambil tindakan, mereka mengerti apa yang dimaksudnya. Sepertinya bajak laut tengkorak berdarah akan menyerang hiu hitam. Mari kita duduk santai dan menyaksikan pertarungannya.
kata Lu Ming. Ling Yuwei dan Xiu Wuji keduanya mengangguk. Mungkin, mereka bisa memanfaatkan kekacauan itu untuk memasuki dunia tengah. Ketiganya tidak tinggal lama dan segera pergi. Tentu saja, rumor tentang mereka menyebar dengan cepat. Namun, perhatian orang-orang di daerah itu lebih tertuju pada bajak laut tengkorak berdarah. Lu Ming dan dua orang lainnya hanya bisa dikatakan sebagai tiga orang jenius tak tertandingi yang telah melakukan perjalanan ke tempat ini secara kebetulan. Namun, kemunculan bajak laut tengkorak berdarah dalam skala besar di sini terkait dengan kehidupan mereka. Lu Ming dan dua orang lainnya menemukan kota kecil untuk ditinggali dan memperhatikan situasi Black Shark dengan saksama. Para bajak laut kerangka berdarah itu tampaknya tahu bahwa mereka telah terbongkar, jadi mereka mempercepat tindakan mereka. Beberapa hari kemudian, mereka langsung menyerang hiu hitam. Namun tak lama kemudian, tersiar kabar bahwa bajak laut tengkorak berdarah telah dikalahkan. Mereka telah menderita kerugian besar dalam proses penyerangan terhadap hiu hitam.